Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Agar pertemuan kita di Taman Surga atau Majelis Ilmu ini barokah, maka kita awali dengan ikrar kesetiaan kita terhadap Islam sebagai dinullah, agama Allah, satu-satunya agama yang insya Allah sudah dibuktikan dengan sejarah dunia bahwa Islam itu adalah solusi semua masalah. Hari ini dunia yang sedang kacau akan terselesaikan dengan hadirnya Daulatul Islamiyah, kejayaan Islam, dan itu pasti terjadi sebagaimana kepastian setiap kita meninggal dunia. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ubayyi'u 'ala sam'i wa ta'ati bima ahabba au kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertemuan yang alhamdulillah Allah ridhoi ini menurut Nabi adalah taman surga, majelis ilmu. Insya Allah hari ini kita dipertemukan dan di akhirat nanti pun mudah-mudahan Allah reunikan kita semua di masa yang ada awal tapi tiada berakhir. Mudah-mudahan insya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini pengajian luar biasa. Tolong ini di syuting nih hadir bermacam-macam ini. Ada kurma pun ada 3 jenis ini. Pisang, ada yang dikukus, ada yang enggak. Talas juga ada macam-macam. Tadi bilang ada talas anjing ya. Macam-macam ini, luar biasa. Itu bingung ini, mau ngaji dulu atau makan dulu ini ya. Baik. Mudah-mudahan Pak Bandrio sehat terus ya. Alhamdulillah beliau terkena penyakit yang harus dikemo berapa kali? Udah terakhir. Mudah-mudahan nggak terulang lagi ya. Meskipun sekarang beliau kalau mengendari motor belum sanggup, membonceng pun harus kecepatannya berapa? Kemarin yang boncengin polisi lah ini, nggak main-main. Ya aman udah. 10 km per jam ya. Ya insya Allah nanti Allah kuatkan lagi. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih bisa mengendarai motor pun mobil, alhamdulillah. Cuman kalau bawa motor, bawa mobil udah nggak sanggup. Berat masalahnya. Alhamdulillah. Ini tolong center dulu Pak, jamanya berapa orang ini? Tolong center ini. Nah, tadi awal-awal kita pas 8 orang ya. Enggak 8 dengan saya. Begitu saya nyampe ada 8 orang pas. Ini jangan-jangan Ashabul Kahfi ide dia. Kan Ashabul Kahfi 3, yang keempat anjing. Atau 5, yang ke-6 anjing. Atau 7, yang ke-8. Ya cuman tadi kalau ketemu 8 orang yang 1 anjing, siapa anjingnya? Ini luar biasa ini ya. Ada yang dokter hewan ya. Dokter hewan itu lebih hebat daripada dokter manusia. Nggak ditanya tahu penyakitnya.
Tapi kalau dokter manusia tahu, Bapak penyakit apa, Pak? Ya, saya lagi sakit kok ditanya-tanya. Dokter hewan ya, dokter hewan Heru. Nah, teman-teman sekalian ini masih remaja semua, ya, kecuali saya yang sudah, ya beginilah saya, ya begitu. Cuman kita lagi sedang bermain sinetron. Sebenarnya wajah itu muda, sedang bermain sinetron supaya kelihatan tua. Rambut yang tadinya hitam dikasih putih, di make up, gitu kan? Di make up. Kemudian yang tadinya banyak dikurangin supaya kelihatan apa? Tua. Ini juga sama, ini alis mata yang sebenarnya banyak nih Pak Syarifudin, banyak dan hitam, supaya kelihatan lebih tua maka di make up dikasih putih-putih, makanya kelihatannya tua atau muda sekarang. Ayo, gitu. Alhamdulillah. Dalam hitungan hijriah hampir 68 tahun dikit lagi. Mudah-mudahan masih disehatkan 68 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tempo hari, para sahabat fillah. Ya. Untuk meneruskan pengajian ini, tolong referensi kita. Satu, Al-Quran, surat yang selalu kita baca setiap rakaat. Satu ayat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, surat Al-Fatihah. Itu doa yang kita baca setiap rakaat. Yang kedua, suratnya surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu bisa ditafsirkan di dalam Al-Baqarah ayat 28. Kemudian kami ambil satu informasi yang disampaikan oleh musannif dari kitab tafsir Al-Khazin halaman 88. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Menggambarkan doa kita, ihdi itu artinya fi'il amr, ya, fi'il amr. Siapa yang kita minta? Ya. Siapa? Fa'ilnya siapa? Allah. Tunjukkan olehmu, kami. Jadi kami. Walaupun kita sholat sendiri, kita bacanya bukan ihdi atau ihdini, tapi ihdina. Itu itu adalah jamak. Tunjukkan kami. As-sirat, sirat biasanya diartikan dengan jalan. Tapi jalan yang maksudnya adalah konsep kehidupan atau qiyadatul fikriyah, kerangka berpikir. Jadi manusia itu akan terjadi berubah dari A ke B itu berawal dari kerangka berpikir, qiyadatul fikriyah. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu surat Iqra, ketika itu Rasul diberikan metode qiyadatul fikriyah, kerangka berpikir. Bagaimana nggak ada awal. Kapan awalnya? Memang nggak ada awalnya, tapi berakhir dia. Azali. Azali. Nggak ada awal tapi berakhir dia. Nah yang keempat, syai'un lahu awalun walaysa lahu akhir. Sesuatu itu berawal tapi nggak ada akhir. Nah siratal mustaqim itu menuju sesuatu waktu yang dimana ada awal, tiada berujung. Kita ngaji ini, memahami ini Pak. Nah kalau orang itu tidak sekedar tahu dan paham, tapi sampai ke yakin, maka bereslah diri kita. Bereslah keluarga. Bereslah masyarakat. Bahkan dunia. Dipimpin oleh orang yang memiliki
pemahaman dan keyakinan syai'un lahu awalun walaisa lahu akhirun. Sesuatu terjadi berawal tapi tiada akhir. Itulah yang ingin saya sampaikan. Dunia adalah segala-galanya untuk menyongsong waktu yang ada awal, nggak ada akhir. Khalidina fiha. Bahkan dikatakan khalidina fiha abada. Kapan itu? Al-Baqarah ayat 28. Coba cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ada 5. Pertama, mati. Mengapa kamu kufur kepada Allah? Apa yang menyebabkan kamu kufur kepada Allah? Tidak ikuti syariat Allah. Tidak ikuti aturan-aturan Allah. Wa kuntum amwatan. Padahal kamu amwatan. Itu kuntum itu fi'il madi nakis. Fi'il madi dia. Yang dulu. Dulunya kamu tidak ada. Fa'ahyakum. Maka kamu ada. Nah, ini mulai berawal ya. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Berarti kan berakhir. Ada awal, ada akhir. Summa yuhyikum. Nah, ini yang ke berapa ini? Keempat ya. Summa yuhyikum. Ini perkara transendental ini. Perkara keyakinan yang sifatnya gaib. Ini nggak perlu pakai data empiris, nggak perlu. Hanya keyakinan. Beda dengan kasus ijazah. Itu kan empirik. Harus tahu buktinya. Betul punya ijazah apa enggak. Ini contoh doang nih ya. Yang kemana-mana pikirannya ya. Selama itu belum ditunjukkan, orang masih ragu. Tapi kalau ada malaikat, begitu ya. Ada akhirat, ada Allah. Ada. Nggak perlu pembuktian, nggak perlu. Pembuktian langsung mana wajahnya Allah, nggak perlu. Emang susah, ya. Mana surga, mana neraka, memang nggak ada, susah. Hanya keyakinan, kan begitu ya. Tapi kalau teman-teman mempertanyakan saya, percaya nggak kalau saya ini pernah ngomong, ini contoh doang. Ini contoh doang ya. Saya pernah lulus di Harvard University, pernah. Percaya nggak? Percaya nggak? Perlu diselidiki. Oh, ya latar belakang dulu. Ya, latar belakangnya. Lahir di mana? Begitu. Pendidikan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya di mana? Dari mana nyelonong Harvard-nya, kan begitu. Harvard sebelah mana meruyung? Kan begitu. Tanya dulu. Tapi kalau ditanya, pernah dengar nggak? Kalau saya ini adalah lulusan IPB, Fakultas Peternakan, tahun 1984, masuk tahun 80. Percaya nggak? Percaya nggak? Angkatan 17 lagi. Percaya nggak? Sampai saya ingat siapa pembimbing saya, Dr. Kuswardono. Itu pembimbing pertama. Pembimbing keduanya Ibu Yuniar Kusuma. Ingat itu pembimbing kita. Begitu ya? Masa kita nggak ingat dengan dosen skripsi kita ya? Kau saya ini contoh doang nih teman-teman. Yakin nggak kalau saya ini adalah lulusan IPB? Kalau ada di antara Anda tidak yakin, saya tunjukkan supaya saya tidak menimbulkan kegaduhan. Jangan lantaran saya menyembunyikan ijazah saya jadi fitnah. Karena fitnah jadi rame. Yang satu belain saya, yang satu nyerang saya. Padahal urusan masih banyak yang lain ya. Urusan ekonomi macam-macam. Ya kan begitu. Nanti ada pemilik modal yang ngongkosin untuk macam-macam gitu ya. Nah ini saya salah. Kalau saya sembunyikan ijazah saya, salah tetap. Meskipun ada ijazah saya, tapi saya sembunyikan menjadi ribut. Salah saya. Paham maksud saya nih? Ini sifatnya bukannya transendental ya. Sifatnya
materi gitu loh. Terus ada bukti. Jadi sekarang perlu mempertanyakan ijazah saya? Nggak perlu. Tapi kalau saya bilang lulusan Harvard, percaya nggak? Kayaknya ragu nih. Nah kalau saya pernah bicara begitu, ternyata memang saya bohong, saya diajarin sama malaikat. Wahai Nawawi, kamu ngaku saja kalau kamu bohong. Nggak akan menjatuhkan martabat kamu. Malah terangkat kamu. Kamu jujur, betul-betul saya pernah bohong. Nggak apa-apa. Tapi kata iblis, jangan. Turun martabat kamu. Ikuti iblis atau ikuti malaikat. Nah orang yang tahu, bahkan yakin ada awal ada akhir, dia berkata jujur. Gitu ya, paham nih? Nah itu namanya sesuatu yang bersifat duniawi. Harus jelas faktanya. Nah, baik. Untuk itu, berbicara tentang dalam kitab Nuruz Zulam, di mana nanti syai'un lahu awalun walaisa lahu akhirun. Sesuatu berawal tapi tanpa akhir. Inilah fokus pengajian kita hari ini. Kita semua menuju kepada satu masa yang berawal tapi tidak ada akhir. Baik, untuk itu selama saya hidup, kita hidup, kan semua kalau orang meruyung atau orang Parung bilang kita masih punya ambekan ya Pak ya. Itu ambekan nggak? Ambekan tuh ambekan. Bukan ngambek. Punya napas. Nah, mumpung masih ada napas, kita ini berjalan tingkatan-tingkatan umur. Dalam kitab Al-Khazin, tafsir Al-Khazin disebutkan, umrul insan arba'atu marotib. Umur manusia itu terdiri dari 4 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau ini saya hanya mencatat, kalau saya bawa kitabnya kan jadi tebal ya. Nah ini. Cuman saya nggak bacakan kepanjangan nih. Ringkasnya ini umur kita, ya tinggal 10 menit lagi nih. Umur kita itu yang pertama, sinus syabab. Sinus syabab. Ini ada rekaman nanti bisa diingat. Umur muda. Apa? Umur muda itu berawal dari 30 tahun sampai 33. Umurnya para penghuni surga. Di dalam hadis menyatakan penghuni surga nanti Pak Wahyu umurnya 33 masuk ke surganya. Umur model gini nggak bisa masuk. Udah ketuaan. Syaratnya masuk surga umurnya 33. Namanya sinus syabab, umur muda. Yang kedua, sinul wukuf, umur matang, umur masak. Itu dari 33 sampai 40. Ada di sini yang 33 sampai 40? Ada ya? Yang dari 0 sampai 33? Satu. Kali ini nggak apa-apa, nggoro juga nggak dosa dia mah. Menggoro, mau korupsi, menipu, nggak dosa dia mah. Makanya kalau mati mendingan sebelum balik ya. Ada pemeriksaan. Nah, ini kita ini ada satu ya nih. Di jamaah kita ini ada satu yang umurnya umur matang. Dari 33 sampai 40. Yang ketiga, sinul kuhulah. Umur matang tapi melemah. Mulai melembek, menurun. Ini pisang ini matang kan ya? Ini kayaknya udah kuhulah ini. Ini pisang nih udah kuhulah ini. Maaf saya ambil. Udah mau kuhulah ini Pak. Ini nanti kita diskusi bagaimana menyiapkan umur yang ada awal, tidak ada akhir. Itu kalau dia menderita selama-lamanya, kapan bahagia, insya Allah untuk selama-lamanya. Kesimpulannya, dunia adalah segala-galanya untuk akhirat. Jabatan presiden segala-galanya untuk mempermudah husnul khotimah. Jabatan Kapolri, jabatan hakim dan macam-macam. Ini beliau polisi nih. Mumpung jadi polisi, manfaatkan untuk ke surga. Jangan lantaran kekuasaan malah gampang ke neraka.
Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apapun kita sedang bersinetron hari ini, yang Allah karuniakan kepada kita itu menjadi alat untuk husnul khotimah. Nabi Sulaiman cocoknya memang harus kaya ilmu, kaya harta, kaya kekuasaan. Lantaran itu beliau mudah husnul khotimah. Yang lebih ekstrim, Nabi Isa memang Allah cocokkan orang yang miskin segala-galanya. Miskin gak punya bapak, miskin gak punya rumah, miskin gak punya pendukung, miskin segala-galanya. Memang cocoknya miskin. Sehingga mudah husnul khotimah. Dalam hadis dinyatakan ada seseorang yang Allah berikan kekayaan sehingga mempermudah dia untuk ke surga. Dekat sama Allah. Andaikan dikaruniai jadi orang miskin, ini orang kufur. Sementara ada orang yang memang cocoknya di orang du'afa. Ini gampang ke surganya. Kalau dikasih kekayaan, malah jauh dari Allah. Nah, model kita ini bagaimana nih? Kita mah ACDC ya. ACDC. Ya. Kalau kita barangkali nggak sanggup, kalau ditakdirkan kayak Nabi Isa. Nggak sanggup, Pak. Ya. Tapi Nabi Sulaiman luar biasa. Kaya segala-galanya, tapi nggak ria. Pengen nggak supaya jangan ria? Pengen. Pengen. Jangan jadi orang terkenal. Kalau terkenal itu gampang riaknya. Makanya belajarlah kayak maling. Maling itu supaya berhasil, orang jangan tahu kalau dia maling. Kalau dia riak, gua ini maling. Itu bahasanya. Itu ilmu maling ya. Orang beriman nggak boleh memamerkan tentang dirinya siapa. Biarkan kita ditonton sama malaikat saja. Manusia menghina nggak ada masalah. Yang penting Allah memuliakan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Shiratal Mustaqim. Kalau buat itu kan lebih bisa aja jalannya begini dengan cara tapi dia buat. Iya. Sama buat itu. Iya. Iya. Kan di Shiratal Mustaqim nggak mesti lurus juga. Pasti ada naik turunnya atau belak-belaknya. Itu maksudnya. Enggak, itu yang saya tangkap jadinya ya benar kuat. Karena hidup itu banyak pasti diuji kan. Dan nggak mungkin lurus-lurus juga kita jalan. Nggak ada semua orang itu lurus jalannya. Oh gitu ya. Iya. Balik lagi. Pasti balik lagi. Yang Atau dimaksud pernah Ustaz bilang kalau kita itu naik turun tapi nggak sampai ke bawah tapi naiknya gini. Yaitu al iman yazid wa yanqus. Iman naik Tapi kan naik, turun. turun lagi. Tapi boleh naik tinggi turun sebentar, naik lagi begitu. Lurusnya maksudnya menghadap ke Allah terus. Kalau ini ke kanan, kalau ini ke kiri, tetap ini. Ya. Itu kan medannya. Kita yang pahami istilahnya kan. Oh iya. Ya, lurus. Tapi dia yang lurus. Ya. Yang kita pahami Iya. oleh terlek arti ini. Jadi ketika tadi kita bilang kan tadi kuat. Yang ekstrim ini Pak. Tak usah kita belajar bagaimana Shiratal Mustaqim Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ini orang yang bukan nabi aja. Ahli sihir itu kan ring pertamanya Fir'aun ya. Tapi ketika ahli sihir kalah bertarung dengan tongkat Nabi Musa, orang ahli sihir tahu ini bukan sihir. Jadi yang tahu dia bukan sihir ya tukang sihir. Yang tahu orang pembohong ya suka bohong. Kan begitu ya, karena dia melakukannya. Nah, Enggak juga kali. enggak juga ya. Bukan. Kalau kita kan tahu karakteristik kebohong itu orangnya cirinya gini. Oh, iya. Walaupun kita bukan bohong ya kita Iya. tahu kan. Iya. Bohong. Ada bocorannya. Iya. Baik. Begini. Tukang sihir atau ahli sihir begitu dia tahu ini bukan sihir Nabi Musa, maka akhirnya sujudlah di hadapan Musa
semua ahli sihir yang kepercayaannya Fir'aun. Fir'aun kan marah, ya. Karena apa? Dia nggak didukung oleh ring satunya, sihir. Akhirnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kata siapa? Kosih. Amanna, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya Siratal Mustaqim ini, ahli sihir, diancam sama Fir'aun. Ya, Potong kaki bersilang. potong tinggal kaki bersilang, Tangan. ya dibunuh mati macam-macam. Apa kata ahli sihir? Siap mati saya. Kita sanggup nggak begitu? Belajar kayak tukang sihir yang taubat. Luar biasa, Pak. Rasanya begini tadi Ustaz. Kan ngaji ini baru nih, untuk kita ngumpul lagi. Kan ada istiqomah ya. Oh, Oh ya. Kita kan galakan terus. Ya. Naik turunnya kita ini ya mudah-mudahan buatan kita ini adalah orang-orang yang memang kita istiqomah, berarti sikap jemaah itu harusnya gimana buat udah berarti ada yang benar ada. Ke ujiannya ya Pak ya. Ya. Berharap sampai ini kan jadi ini terus kita jaga kajian ini sampai nah kita ngaji ini kan nggak cukup hanya nambah ilmu, Pak. Nambah persaudaraan, silaturahmi. Minimal, Pak, gampangnya gini, kalau misalnya contohnya aja nih, Pak Wahyu meninggal dunia, cuma ngasih tahu doang di grup. Minimal itu langsung menyolatkan beliau. Gampang, Pak. Ini contoh Pak Wahyu aja, jangan saya nggak enak. Contoh. Ya mau kemana lagi kita ngomong? Kan begitu. Ya. ya, artinya seperti itu. Ya. Jadi kembali, Pak. Siratal Mustaqim itu lurus sehingga kuat. Walaupun diancam bunuh tetap kayak siapa Bilal, ahad. Ada contoh-contoh di zaman Fir'aun yang tidak istiqomah. Padahal dia ahli Taurat. Siapa? Samiri. Siapa lagi? Bal'am. Kalau boleh saya katakan Kiai Bal'am. Kiai Samiri. Walaupun Kiai ahli Taurat, gak lurus dia. Ditanya Bal'am, Samiri, apakah kamu tahu di akhirat ada surga neraka? Tahu dia. Paham. Cuma gak yakin. Mengapa gak yakin? Tertutup oleh cinta dunia dan takut mati. Begitu ya. Jadi bukan jadi ukuran ahli kitab kuning. Menjadi ukuran. Bisa jadi tergoda dengan al-jah wal mal. Jabatan dan harta. Bisa. Contohnya kan tadi. Kiai Bal'am. Bukan Kiai ya dia ya. Contoh, ini mah contoh. Sampai itu kan tadi kita sudah meraih kita ada jenjangnya. Ya. Kan pas kita masuk ke situ, tadi mungkin bisa jadi melemahnya. Iya. Melemahnya itu ya mukalibal kulub kali. Iya. Naik turunnya hati. Tapi insya Allah Pak Saribin kalau udah jenjang keempat mah udah kuat dah. Nah itu. Udah. Kayak modelnya Pak Sukadi itu udah kuat banget. Sebab nggak ada harapan lagi. Cuman ketemu malaikat mau. Kalau yang muda-muda mah masih lama. Masih bandel-bandel kali. Nah kalau orang kayak Pak Prabowo, kan udah tua ya. Itu kuat imannya Pak insya Allah. Karena besok mau mati. Mau kapan lagi matinya? Ya persiapkan ini dengan kejujuran, dengan macam-macam. Ini kira begitu. Ini udah tua mah, mau kemana lagi? Pak Sering ya? Apa udah berapa sekarang? 5, 9. Masih lama. Setahun lagi. Setahun lagi Pak. Tenang aja. Apalagi Ustadz ini masih lama, tenang aja. Ya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu. Allahumma ya Allah, aku titipkan apa yang sudah aku pelajari ini. Fardud ilayya. Kembalikan yang sudah aku baca tadi, yang sudah aku pelajari tadi. Indah hajati ilaihi. Ketika saya butuh ilmu tadi. Titip ke Allah ini ilmu sekarang. Minta lagi.
supaya ingat. Saya tanya dulu nih. Ada 4 waktu. Satu apa? Bukan, 4 waktu. Nggak ada awal, nggak ada akhir. 2, Ada awal, ada akhir. ada awal, ada akhir. Yang ketiga, Ada awal, tidak ada awal, ada akhir. tapi ada akhir. Yang keempat, ada awal, Tidak ada. nggak berakhir. Ini yang paling penting, yang 4 sebenarnya. Kalau 1, 2, 3 itu kita nggak bisa logika kita. Udahlah urusan Allah aja. Tapi yang nomor 4 ini kita punya urusan untuk kita selamat bahagia di waktu yang ada awal tiada akhir. Kedua, umur ada 4 tingkat. 1, umur apa? Sinus syabab, umur muda. Dari kapan? Lahir sampai 33. Kedua, sinul wukuf, umur matang. Dari kapan? 33, 40. Yang ketiga, sinul kuhulah, matang tapi sudah menurun. 40 sampai 60. Yang keempat, sinul syaikhukhah, umur 60 sampai akhir. ini bukannya lembek, Pak. Udah bonyok. Udah nggak enak, Pak. Contohnya Pak Sukadi aja ya. Kalau saya masih gagah. Sama lah, sederajat Pak. Iyalah, sama saya juga gagah, Pak juga. Buktinya apa? Kemarin aja saya nyupir nggak boleh, dia yang nyupirin saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.